lebih lama jauh sebelum Islam tiba-tiba ganti istilah. Jangan membalikan fakta. Ini orang-orang ahlul kitab zaman sekarang membalikan fakta dengan silakan buka surah Al-Baqarah ayat 120. Apakah antum paham dengan apakah antum hafal sendiri dengan ayat Al-Qur'an Anda? Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 120. Walan taradu ankal yahudu wal nasara. Tidak akan senang sampai orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengikuti jalanmu, jalan mereka. Sekarang pertanyaan saya once again, secara fakta sejarah, tadi kan saya dibilang dituduh ini orang-orang ahli kitab ini memutarbalikkan. Sekarang saya tanya, Bapak bisa nggak tampilkan selain dari sisi teologis, bisa nggak secara historis bisa buktikan istilah Nasrani itu baru ada di abad keberapa? Saya bisa bandingkan dengan data saya nanti tampilkan buku A Brief History of Christianity, itu nanti ada menampilkan data tulisan Cornelius Tacitus itu abad pertama, abad kedua sebelum adanya Islam sudah menyebutkan istilah Kristen berasal dari kata Kristus, yaitu suku guru mereka yang mereka ikuti yaitu Yesus Kristus. Tidak ada kata Nasrani. Nasrani itu baru ada muncul di era Islam, di era Arab Islam, setelah Islam ada. Jadi Anda jangan nuduh kamu orang ahli, kalian itu datang abad ke-7. Kalian salah pemahaman, itu kalian menutupin daripada kebenaran. Oh silakan Pak, tampilkan datanya Pak Ustadz, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Silakan. Kitab zaman sekarang itu sudah dianggap salah semua dengan pemahaman mereka, karena mereka mengubah isi daripada Injil. Ada kita mengubah isi dari Injil. Apakah kami punya dalil nasakh wal mansuh seperti apa yang Anda kutip dalam Al-Baqarah, sehingga Anda bisa membatalkan dan mengganti ayat atau mengganti hukum seperti apa yang ulama Anda lakukan? Dalil nasakh wal mansuh itu batal dan ganti itu berbeda. Jangan tuduh kami. Oke Pak Ustadz, saya mau diskusi akademis, jangan hanya framing. Sekarang kita fokus masalah Injil. Sekarang iya, itu hanya bisa framing kosong, jadi saya nggak anggap itu serius. Kalau mengubah-ubah Ustadz bisa tunjukkan, silahkan, nggak apa-apa. Bang RK saya rasa dengan senang hati akan. Anda semuanya ada berapa tentang masalah 73 kitab 73 kitab 73 kitab yang paling mendekatin kebenaran itu ada Injil apa? Semuanya benar. Itu beneran Pak, karena yang mendekatin suatu kebenaran cuma satu dianggap daripada kami. Apa ya, kami Islam cuma satu mendekatin kebenaran di dalam Injil, itu cuma Injil Barnabas. Astagfirullahaladzim, lulusan Yaman begini, lulusan Yaman, Masya Allah. Lulusan Yaman, Injil Barnabas ada di abad keberapa? Itulah Injil Barnabas, itu Injil yang pertama. Kamu ditanya Ustaz, kamu ditanya Ustaz, Injil Barnabas ada di abad keberapa? Ketika Nabi Isa diutus dan menurut saya tanya Injil Barnabas ada di abad keberapa? Itu Bang Joseph tanya. Saya cuma mempelajari. Kamu kuliah di Yaman gak ada gunanya Ustaz, gak ada gunanya kau kuliah di Yaman Ustaz. Ini serius, kamu nol bagi saya. Bagi kami di sini kamu 0 bulan, gak ada ilmunya kau Pak. Jangan. Jadi apa yang tadi kau bilang stimuli dari Yaman ini? Iya, gak apa-apa. Angin punya KTP. Ini jangan menutupin suatu kebenaran. Kebenaran apa yang kau sampaikan dari tadi? Tidak ada kebenaran yang kau sampaikan dari tadi. Bahkan pertanyaan saya aja kau tidak bisa jawab. Tentang Injil saya sampaikan. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu kenal namanya kitab Panarion nggak? Nggak tahu, saya nggak pernah dengar. Kitab Panarion di pasal 78 ayat 13 itu berbicara tentang yang kau bicarakan tadi. Bahwa Tritunggal itu Bapa, Bunda Maria dan juga Yesus. Itu adalah dari kitab, dari mana? Itu berbicara sebelum itu seorang tokoh gereja, ya seorang penulis namanya Epipanius yang menuliskan bahwa beberapa dari wanita Arabia itu telah memperkenalkan pengajaran yang tak masuk akal, bahkan makanya dikutuk oleh gereja. Bukannya kalian yang tidak masuk di akal dengan mengajarkan menutupin kebenaran Nabi Isa itu lahir. Dan saya fokus saja Bang RK, nggak apa-apa ini karena saya dulu mantan Islam, Ustadz harus jujur ya. Silakan. Ini Injil Barnabas Bang. Injil Barnabas ini baru ada di abad 15. Ini sudah basi. Kenapa Injil Barnabas tidak? Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali. Betul. Nih, oleh polisi Turki. Pertanyaan saya, emang zamannya Yesus sudah ada bahasa Itali? Bang, come on, jangan bahas sesuatu yang sudah basi. Sekarang kita bahas masalah menutupin kebenaran orang-orang. Oke. Kau dan tadi menutup kebenaran, tapi datanya nggak ada. Iya. Sekarang saya boleh fokus nggak? Tentang Injil. Aduh, Ustadz yang kejam-kejam. Ustadz yang kejam-kejam. Ustadz, saya mau tanya dulu, Ustadz Islam akidahnya apa Ustadz? Ustadz Islam akidahnya apa? Maturidi. Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah Maturidi.
Iya. Kita bahas ketuhanan boleh? Saya boleh bertanya mengenai Islam boleh? Silahkan, senang hati saya menerima. Oke, saya mau tanya Ustadz ya. Saya mau tanya Ustadz, kalau misalkan dalam Islam konsep ketuhanan itu dalam pemahamannya Maturidi apakah sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari? Sama. Sama dalam hal apa? Boleh dispesifikkan? Tentang wujud sifatnya Allah. Wujud sifatnya Allah. Berarti sifatnya Allah ada berapa? Sifatnya Allah ada 20. Ada 20. Itu yang yang sifat Allah 20 itu apakah sudah ada di era Rasulullah atau paling tidak di daerah eranya tabi'ut tabi'in atau bagaimana, atau baru ada pada eranya Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari. Oh, baru ada di eranya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir tahun berapa, Ustadz? Tahu nggak? Abu Hasan Al-Asy'ari tahun pada 22 setelah Hijriah. 22 setelah Hijriah. Kalau dikonversikan ke tahun Masehi itu kapan? Hitung sendiri itu nggak tahu saya. Dia lemah matematika, bodoh dia matematika, guys. Itu pun salah, bukan 22 tahun Hijriah, salah sekali. Abul Hasan Al-Asy'ari itu di tahun 830 Masehi lahir. Sekarang pertanyaan saya, 830 Masehi dikurang 22 tahun Hijriah berarti 700 sekian. Pertanyaan saya sekali lagi, tahun Hijriah pertama kali pada saat Rasulullah itu dilahirkan atau pada saat kapan? Setahu saya tahun Hijriah itu tahun 600 sekian. Setelah 619 dari Mekah ke Madinah itu dihitung dengan tahun pertama daripada Hijriah. Ya, jadi itu tahun 620 Masehi setahu saya. Ya. 620 Masehi kan? Nah, 620 Masehi. Anda bilang tadi Abul Hasan Al-Asy'ari lahir tahun 22 Hijriah. Berarti 22 tahun ditambahin, berarti nggak mungkin 640 Masehi. Nggak mungkin. Abul Hasan Al-Asy'ari lahir. Mana dalilnya kalau seandainya Abu Hasan? Mana dalilnya? Oke. Saya tampilkan kitabnya ya. Saya tampilkan kitabnya. Pak Ustadz, siapkan kalkulator di situ, Pak Ustadz. Diketawain kasihan. Orang ya. Siapkan dulu kalkulator. Kalkulator mana? Mana kalkulator? Harusnya kita harus beretika, jangan tidak ada Dari etika. tadi kita beretika, siapkan kalkulator biar tidak malu, Pak. Kamu aja nggak malu pakai kopiah ya? Oh, ngapain saya nggak malu, Pak? Saya nggak malu, ngapain saya malu? Gak usah bahas kopiah. Gak usah bahas. Lihat di bawah, lihat di bawah. Fokus. Nih, kenal nggak dengan kitab ini? Kenal nggak dengan kitab ini? Kenal nggak dengan kitab ini, Ustadz? Bisa bahasa Arab ya dong ya harusnya. Apa kurang jelas tuh? Oh, bisa, jelas sekali ini harusnya. Al-Lumu'. Sorry, maaf. Kitab apa? Al-Lama'u. Alamau. Aduh, ini lulusan Yaman apa beneran sih? Salah. Al-Luma' ini padahal udah ada harokatnya, masya Allah, udah ada bacaannya, tanda baca. Anda baca Alamau. Lulusan Yaman 0. Ini beneran gak sih antum lulusan Yaman? Saya ragu nih, mulai ragu nih. Ini Al-Luma', mana ada kitab Alamau? Kalau ini Ustadz, ini kitab apa? Ibana. Nah, kalau ini benar. Ini Al-Luma' ya. Oke, kitab Al-Luma' di sini kita lihat biografinya di sini. Tadi kan sempat saya sudah tampilkan kitab biografinya di sini. Nih, kita baca di sini. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari lahir tahun berapa, Bang RK dan teman-teman? 874. Sekarang saya tanya. Dikurang 22 tahun itu berapa? Siapa nih orangnya? Saya tidak tahu itu apakah dia Sunni Salafiyah atau dia dari Wahabi atau dia. Ya, takut ya Ustadz. Udah diem dulu Ustadz. Saya mau tampilkan itu. Antum gak usah bergetar. Udah. Antum di sini udah salah, udah keliru banyak banget, fatal. Nggak tahu kapan Abul Hasan Al-Asy'ari lahir. Padahal antum pengikutnya. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari lahir 150 tahun lah, saya korting sedikit Bang RK, nggak apa-apa ya izinnya. 150 tahun setelah Rasulullah, 100 tahun setelah Rasulullah wafat ya. Jadi bukan 22 tahun setelah Hijriah, itu bukan. 100 tahun lebih. Enggak, itu Salafiyah. Kalau seandainya Sunni Salafiyah saya terima itu. Apanya? Siapa? Apanya? Pengarang kitab itu siapa? Masya Allah Ustadz, kitab Al-Luma' itu Anda pikir ditulis oleh siapa Ustadz? Kitab Al-Luma' itu teman-teman ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan ditulis oleh siapa. Loh, Anda sendiri, guru Anda menulis kitab ini nggak tahu? Masya Allah, tabarak Allah. Abu Hasan Al-Asy'ari mengarang kitab itu. Iya, betul. Nih, kita lihat di sini ya.
kitab Al-Lumah ini dikatakan apa nih? Kitab Al-Lumah, baca. Pedoman Teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditulis 1100 tahun yang lalu. Ini diterjemahkan. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dilengkapi teks Arab. Wah, Anda ketahuan banget ini. Ini yang nulis Imam Asy'ari. Tuh, Anda ketahuan nggak ngerti apa-apa. Iman Anda sendiri loh ya. Iman Anda sendiri loh, nggak tahu. Ya, nih judul kitab yang lengkapnya dalam bahasa Arab, kitab Al-Lumah fi Ar-Rad ala ahli az-ziyah wa al-bidah. Nih, penulisnya siapa di sini kita lihat? Imam. Lanjutin ya, sudah saya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang saya mau tanya berkenaan mengenai tadi kan sempat saya tanya tentang konsep ketuhanan. Berarti konsep ketuhanan antum itu berarti baru ada di tahun 900 Masehi ya? Baru ada 200 tahun setelah Rasulullah wafat ya? Sudah disusun sama para ulama, akan tapi kami ketuhanan sudah tahu, sudah dituruni ketika Nabi Muhammad diutus. Oh, tapi 20 sifat itu, 20 sifat itu tadi pertanyaan saya kan tadi belum terjawab juga sama Ustaz. 20 sifat tadi itu ada nggak di eranya Rasulullah atau eranya tabi'in jauh sebelum adanya? Ada? Tidak ada. Oh, di mana dalilnya? Di Al-Quran. Oh, di mana Al-Quran mana? Surah berapa? Ayat berapa? Surah apa? Ayat berapa? Karena itu berbeda-beda. Ada di surah ini, ada di surah ini. Semua. Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Satu juga nggak apa-apa. Saya tadi diminta dalilnya, saya langsung siap sedia, Ustadz. Mereka menyusun. Ya nggak apa-apa. Dalilnya di mana? Sebutin salah satu aja. Ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya, sebutin salah satu aja. Salah satu apa? Ya satu aja, saya minta satu dari sekian banyak itu. Saya tadi diminta mana dalilnya, saya langsung siap kok. Nih, siap. Wah, cari Google dulu ini. Lulusan Yaman ini, apa yang diharapkan? Lulusan Yaman lulusan 0. Yaman pakai teknologi Yahudi, bro. Teknologi Yahudi itu kafir loh. Kamu pakai Google untuk mencari firman Allah, ya Allah turun juga dia benar. Aduh, mampus. Yang kutip Al-Quran itu malah otak.